Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fitrasuti, Prodi Akuntansi, ingin menjelaskan materi yang telah saya buat mengenai memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi. Mari kita simak videonya. Pengendalian atau kontrol adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh aktivitas pengendalian, bank memberikan PIN (Personal Identification Number) sebagai alat pengendali atas akses ke ATM. Dengan demikian, orang yang tidak berhak tidak bisa mengaksesnya. Perusahaan juga harus menerapkan pengendalian sebagai alat bantu untuk mengarahkan perilaku karyawan dan pelanggan. Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan, dewan direksi, dan manajemen secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan. Pengertian pengendalian internal menurut para ahli adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem informasi akuntansi sebagai sistem yang terbuka tidak bisa dijamin sebagai suatu sistem yang bebas dari kesalahan maupun kecurangan. Pengendalian internal yang baik merupakan cara bagi suatu sistem untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang merugikan. Dalam arti sempit, pengendalian internal hanya dibatasi pada kegiatan pengecekan, penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan penurun. Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa, pertama, aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Yang kedua, informasi bisnis akurat. Dan yang ketiga, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dari tujuan di atas, maka sistem pengendalian internal dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu, pertama, pengendalian internal akuntansi, internal accounting control. Pengendalian internal akuntansi meliputi persetujuan pemisahan antara fungsi operasi, penyimpanan, dan pencatatan serta pengawasan fisik atas kekayaan. Dan yang kedua, pengendalian internal administrasi, internal administrative control. Pengendalian internal administrasi meliputi peningkatan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan, misalnya analisis statistik, studi waktu dan gerak, program pelatihan, dan pengendalian mutu kegiatan perusahaan. Sistem pengendalian internal pada akuntansi mempunyai peranan penting karena sistem pengendalian under study merupakan prosedur atau juga sistem yang dirancang untuk mengawasi, mengontrol, mengarahkan organisasi agar terciptanya tujuan yang diinginkan. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyediakan informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan dan menjamin dipatuhnya hukum dan peraturan yang berlaku. Secara garis besar, pengendalian internal yaitu adalah bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan sistem pengendalian internal yaitu kumpulan dari pengendalian understudy yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Di lingkungan perusahaan, pengendalian understudy didefinisikan sebagai suatu exposure yang diberlakukan oleh pimpinan, dewan direksi, dan the board secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi dalam 3 kategori, yaitu pertama, keefektifan dan efisiensi operasional perusahaan, yang kedua, pelaporan keuangan yang handal, dan ketiga, kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan. Suatu pengendalian understudy dapat dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi yang pertama, direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan perusahaan dengan meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumber daya resource perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interval sehingga dapat dijadikan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah taati dan dipatuhi dengan semestinya. Sekian dari saya.
Mohon maaf kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.